Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurkolbi, ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penyuluhan Program Pemerintah untuk Anak-anak yang Tidak Mampu Melanjutkan Sekolah. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. F. Kegunaan penelitian. Dan G. Manfaat penelitian. Yang pertama itu ada latar belakang. Pendidikan adalah bimbingan pendidik untuk anak-anak atau peserta didik agar mengetahui segala sesuatu dan diajarkan untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya, dan diajarkan untuk mengetahui yang baik dan yang buruk terhadap sesuatu, yang mengajarkan kepada anak-anak atau peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang baik dan membentuk karakter yang baik dan memiliki akhlak mulia. Pengertian anak putus sekolah adalah anak yang berhenti sekolah karena tidak ingin sekolah, atau anak yang tidak menuntaskan sekolah 12 tahun wajib belajar dengan berbagai alasan seperti kasus ekonomi keluarga yang tidak mampu membayar SPP, dibully oleh temannya, anak yang sudah kecanduan oleh games, dan anak yang sudah menikah karena pergaulan anak zaman sekarang. Kurangnya perhatian dari orang tua. Keberhasilan suatu negara dilihat dari anak bangsa dan tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan ekonomi, sosial, dan gender suku bangsa. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana langkah pemerintah mengatasi permasalahan anak yang putus sekolah. Yang kedua, sistem penyuluhan seperti apa masyarakat untuk anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah. Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor anak putus sekolah. Yang ketiga itu ada batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memperjelas, maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang permasalahan angka putus sekolah di Jakarta yang cukup tinggi dan faktor apa saja yang mempengaruhi anak putus sekolah di Jakarta. Dan D, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu penyuluhan program pemerintah untuk anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Dan yang E, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah di Jakarta dikarenakan angka putus sekolah masih tergolong cukup tinggi dengan cara penyuluhan program pemerintah untuk anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Kegunaan penelitian. Dari penelitian ini, penelitian berharap dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi beban perekonomian orang tua. Yang pertama, bagi pemerintah. Semoga hasil ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang masih banyaknya angka anak putus sekolah di ibu kota Indonesia ini, dan dapat mengurangi beban pembayaran orang tua yang perekonomiannya tidak stabil. Dan yang kedua, bagi masyarakat. Diharapkan dengan penelitian dapat memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwasannya masih banyak anak yang putus sekolah, dan agar meminimalisir angka putus sekolah pada anak dengan cara memberikan dukungan kepada anak yang putus sekolah dan orang tuanya. Dan ketiga, bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi tentang banyaknya angka putus sekolah di Jakarta. Dan saya sebagai penulis ingin anak-anak memiliki bekal pendidikan minimal 12 tahun wajib belajar. Karena pendidikan itu penting bagi masa depan dan setiap anak itu memiliki hak wajib pada pendidikan. Kita sebagai orang dewasa seharusnya saling mengingatkan dan memberikan dukungan kepada orang tua dan masyarakat, karena tanggung jawab anak pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Dan yang keempat, bagi penelitian lain. Sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari lebih jauh tentang penyuluhan program pemerintah untuk anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah di Jakarta, dan sebagai referensi pada penelitian yang akan datang. Dan yang G, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritis. A. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, data-data angka putus sekolah di Jakarta, serta mengetahui setinggi apa tingkat angka putus sekolah pada anak di Jakarta, serta untuk mengetahui seberapa paham tingkat kemampuan penelitian dalam meneliti sebuah masalah. Dan yang B, menambah referensi perpustakaan di Universitas Indraprasta PGRI, serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan ekonomi yang akan meneliti masalah yang sama. Yang C, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
Manfaat yang kedua, manfaat praktis. A. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang berharga bagi masyarakat yang kurang mampu yang bermasalah di ekonominya, sehingga dapat meneruskan pendidikan anak yang putus sekolah. Karena kebijakan pemerintah anak wajib belajar 12 tahun dan anak memiliki hak wajib belajar untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang B, sebagai bahan informasi masukan bagi mahasiswa Unindra dalam memberitahukan kepada masyarakat dan orang terdekat supaya lebih peduli kepada anak yang putus sekolah. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka. A. Tinjauan anak putus sekolah. Dan B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. Tinjauan anak putus sekolah. Akibat dari putus sekolah dalam kehidupan sosial ialah semakin banyaknya jumlah kaum pengangguran karena mereka merupakan tenaga kerja yang tidak terlatih, menimbulkan kelompok-kelompok pemuda liar, anak-anak nakal dengan kegiatan yang bersifat negatif seperti mencuri, memakai narkoba, mabuk-mabukan, menipu, menodong, tawuran, kebut-kebutan di jalan raya, perkelahian, dan lain sebagainya. Sehingga putus sekolah merupakan suatu hal yang harus ditangani lebih serius karena persoalan ini bersentuhan langsung dengan kemajuan suatu negara bangsa dan masyarakat. 1. Penyebab anak putus sekolah. Faktor penting lainnya selain faktor ekonomi dan faktor keluarga adalah faktor sosial budaya masyarakat. Faktor masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap putus sekolah. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Di dalam sebuah komunitas masyarakat ada faktor sosial budaya yang berkaitan dengan pendidikan. Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa persepsi atau pandangan adat istiadat dan kebiasaan. Peserta didik selalu melakukan kontak dengan masyarakat. Pengaruh-pengaruh budaya yang negatif dan salah terhadap dunia pendidik akan turut berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Dan yang kedua, akibat anak putus sekolah. Akibat anak putus sekolah yaitu kenakalan remaja, sering tawuran, kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu masyarakat dan timbulnya angka pengangguran yang meningkat. Akibat tidak ada kegiatan anak yang putus sekolah mencari uang dengan cara mengemis dan jadi pengamen, dan mencari jalur instan dengan mencuri, mencopet karena tidak ada yang menanamkan nilai-nilai agama dan tidak ada memiliki pendidikan yang layak, dan anak tersebut gampang terpengaruh dari ajakan-ajakan teman yang tidak baik atau mengarah ke arah yang negatif. Dan yang ketiga itu ada program pemerintah dalam meminimalisir anak putus sekolah. Kartu Jakarta Pintar atau KJP adalah program pemerintah DKI Jakarta yang ingin memberikan akses pendidikan dan nutrisi kepada warga khususnya dari kalangan tidak mampu hingga dapat menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau SMK. Dalam program KJP berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Saat ini KJP berganti nama menjadi KJP Plus dengan manfaat yang sama. Adapun manfaat yang didapat oleh para pemegang kartu KJP yaitu jaminan pendidikan gratis dari usia 6 sampai 21 tahun dengan tujuan memenuhi program wajib belajar 12 tahun. Mendapat biaya operasional pendidikan seperti dana untuk membeli peralatan sekolah hingga biaya ekstrakurikuler. Yang ketiga, mendapatkan dana untuk membeli sembako dan makanan berprotein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi yang baik. Dan yang keempat, mendapat fasilitas transportasi gratis dari rumah ke sekolah dengan menunjukkan KJP Plus. Jadi KJP ini program Pemprov DKI Jakarta di sektor pendidikan mirip dengan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan yang B, penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu pun banyak yang meneliti variabel-variabel ini sehingga dapat memperkuat landasan teori dan sebagai referensi bagi penulis. Penelitian-penelitian yang terkait yaitu 1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Roisin Universitas Esa Unggul Jakarta tahun 2020 yang berjudul Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Duri Kepa. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tri Ramdhani Supriyadi dan Hunainah tahun 2017. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Yang C, kerangka berpikir. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban anak mendapat pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari pihak keluarganya dan pihak sekolah saja, akan tetapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Karena lahirnya anak bangsa yang berkualitas dilihat dari lulusan anak yang berpendidikan dan berhak peran orang tua sangat penting untuk mempengaruhi anaknya untuk belajar dan mendapat pendidikan. Bab 3. Metode penelitian.
A. Tempat dan waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai 28 Maret sampai dengan 10 April 2020. Penelitian ini dilakukan di Jakarta Timur. Lokasi tersebut sengaja dipilih oleh peneliti karena masih banyaknya anak yang putus sekolah di Jakarta Timur. B. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata serta gambar dan bukan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. C. Metode pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu 1. Studi kepustakaan. Sebagai landasan teori yang sesuai dengan penelitian ini, landasan teori yang digunakan berasal dari buku-buku literatur dan artikel-artikel yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. D. Teknik analisa data. Analisa data dalam penelitian itu dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan hasil keseluruhan sehingga memperoleh pengertian 43 yang tepat dan pemahaman secara menyeluruh. Adapun teknis analisis data yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini adalah reduksi data, display data. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.